Bapak itu terlihat sangat kelelahan. Dengan kemeja lusuh dan berkas-berkas di tangannya, dia hanya duduk termenung di warung kumuh itu. Dia tidak memesan makanan, pun tidak pula memesan kopi atau sekedar teh manis. Nampak di depannya hanya tersedia segelas air putih, sementara pemilik warung sudah memaklumkan orang ini. Namanya Amos, seorang pengangguran yang tadinya merupakan seorang petani yang bisa dibilang cukup makmur. Sayangnya Amos terlilit masalah dengan para tuantara dan juga para lintah darat. Kini, ia telah kehilangan tanah miliknya pun pekerjaannya sebagai seorang petani. Benar, Amos menolak permintaan para pengusaha untuk membagi keuntungan tanah yang digarapnya. Pikir Amos, siapa pula mereka meminta keuntungan dari tanah milik Amos? Namun, Amos tidak berpikir panjang. Karena dengan koneksi yang mereka miliki, akhirnya dapat saja sebuah alasan yang membuat Amos terjebak dalam masalah dan akhirnya terlilit sebuah hutang. Amos terpaksa menjual tanah miliknya dan dia pun tidak bisa bekerja di tanah milik orang lain. Para pemilik tanah dilarang untuk mempekerjakan Amos sebagai petani sewaan. Itu adalah sebuah hukuman atas penolakan Amos kepada para pengusaha tersebut. Dan itulah yang akhirnya membuat hidupnya kini tunggang langgang. Lebih parahnya lagi, dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Istrinya ini pun kini tengah hamil anak kedua mereka. Dan walaupun sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi masih saja Amos tidak dapat pekerjaan itu. Sekarang, dia hanya ingin termenung dengan pikirannya sendiri di warung kumuh tersebut. Sambil menikmati air putih yang dianggapnya sebagai anggur merah itu, tiba-tiba saja seorang pria menghampirinya lalu duduk di sebelahnya. Lantas, Amos memperhatikan perawakan orang itu. Pakaian serba hitam, topi fedora hitam, rambut gondrong dan wajah dipenuhi brewok. Dan menurut Amos itu adalah orang yang sangat aneh. Hingga tidak berapa lama kemudian, belum sempat Amos berkata apa-apa, orang itu sudah memulai percakapan terlebih dahulu. "Halo Amos," sapa orang itu. Sontak saja Amos kaget karena orang yang tidak dikenalnya ini telah mengetahui namanya. Dan belum sempat membalas lagi, orang itu sudah kembali berbicara. "Aku tahu kau kaget, Amos. Perihal siapa diriku dan bagaimana aku mengetahui siapa namamu, itu sangat tidak penting. Yang penting aku tahu kau butuh pekerjaan dan uang untuk keluargamu. Datanglah ke sebuah pondok di dalam hutan Tobelo dan kamu akan mendapatkan jawabannya," ujar orang itu. Amos masih diam tidak menjawab. Sementara orang itu terlihat sudah pergi meninggalkan Amos seorang diri. Dan ketika Amos tersadar dari lamunannya, barulah Amos keluar dari warung untuk mengejar orang tersebut. Namun, dia tidak bisa menemukan orang itu sama sekali. Orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Hutan Tobelo, itulah tempat yang ditunjukkan kepada Amos. Dengan perasaan bimbang, akhirnya Amos memutuskan untuk pergi ke pedalaman hutan Tobelo yang terkenal sangat angker. Namun dia tidak peduli lagi dengan segala macam setan atau iblis yang katanya bersemayam di hutan itu. Amos
Dia ingin mendapat pekerjaan dan uang seperti yang telah dikatakan orang tersebut. Maka pada malam hari Amos pergi dari rumah menuju pedalaman hutan Tobelo tanpa memberitahukan istrinya sama sekali. Dia tidak ingin sang istri mencemaskan dirinya. Dia berpikir biarlah kesusahan ini dia yang cari jalan keluarnya sendiri. Dan benar saja, hutan itu memang sangat menyeramkan. Burung-burung liar dengan mata mengkilat seakan siap menerjang dirinya setiap kali ia melangkah. Suara-suara jangkrik yang membuatnya takut, serta bisikan-bisikan aneh yang seperti berasal dari pohon-pohon di sekitarnya. Sementara semakin dalam hutan ini semakin bertambah seram pula keadaan di dalam hutan. Kini ia hampir tidak bisa melihat apa-apa. Sekelilingnya begitu gelap, dan ia hanya ditemani senter butut miliknya. Kadang ia seakan melihat bayangan mengerikan yang bergerak di antara pepohonan. Namun Amos sudah tidak peduli lagi. Dia hanya berpikir cara agar ia dan keluarganya bisa hidup layak kembali. Amos tidak tahu harus berjalan ke arah mana sampai akhirnya ia menemukan sebuah pondok kecil yang diterangi nyala lampu minyak dan lilin dari dalam. Dia masuk ke dalam tanpa basa-basi. Amos berpikir pastilah yang tinggal di sini adalah seorang penyihir atau dukun, maka dari itu tak perlu beramah tamah atau bertele-tele. Singkat cerita, di dalam pondok itu telah duduk seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang sangat kusut. Di samping perempuan itu ada seekor gagak hitam yang menatap ke arah Amos. Amos diam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, dia bingung harus berkata apa. "Amos, kemarilah anakku," ujar perempuan tua tersebut memulai percakapan. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku?" tanya Amos. "Aku hanya seorang perempuan tua yang membutuhkan pertolonganmu, Amos," balas perempuan tua tersebut seraya membalikan badan. Kini wajahnya terlihat jelas, sangat tua dan dipenuhi keriput. "Apa yang ku mau darimu? Sepertinya lebih tepatnya kalau kutanya apa yang kau inginkan saat ini. Harta bukan? Agar kamu bisa menghidupi keluargamu yang kesusahan?" ujar wanita tersebut kembali berbicara. Amos hanya diam. Dia tahu betul wanita ini bukan wanita sembarangan. Tinggal di tengah hutan angker hanya ditemani oleh seekor gagak. Amos berpikir dia pasti penyihir atau dukun sesat. Dan kemungkinan paling mengerikannya dia adalah Suwangi, penyihir mengerikan yang selalu diceritakan turun-temurun dari kakek buyutnya bahkan sampai kepadanya. Amos pernah mendengar cerita mengenai Suwangi dari ayahnya. Menurut cerita ayahnya, Suwangi adalah penyihir mengerikan yang suka makan orok bayi dan minum darah. Atau bisa pula membuat kepalanya meninggalkan tubuhnya pergi bersama-sama dengan organ-organ dalam untuk mencari mangsa. Tentu saja, membuat perjanjian dengan perempuan ini sama dengan membuat perjanjian dengan iblis. Namun, sekarang Amos sudah tidak peduli pada dosa apapun. "Aku mau uang yang banyak,"
kata Amos kepada wanita tersebut. Baiklah, tapi bawakan aku bayi setiap malam Jumat. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan orok bayi, bawakan aku darah gadis yang tengah hamil ataupun yang masih perawan. Dan setelah itu, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang masalah keuanganmu, ujar sang perempuan. Seperti diperintah oleh sesuatu, Amos pun langsung pergi melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu tanpa sepatah kata pun. Sementara perempuan itu pun hanya diam, tidak berbicara sama sekali. Amos, kini dia tahu telah membuat perjanjian dengan penyihir sesat itu. Dan benar saja, mulailah sejak saat itu Amos yang bermodalkan penutup kepala suka datang mengendap-endap ke rumah sakit saat malam untuk mencuri bayi-bayi yang baru lahir. Dan kalaupun terpaksa dia akan pergi ke desa-desa lain, ia mencari tahu siapa gadis yang tengah hamil. Dan ketika Amos mendapat kesempatan, dia akan menyekap si gadis itu dan mengeluarkan bayi yang dikandungnya secara paksa. Amos, ia melakukan itu semua tanpa merasa bersalah sedikit pun. Peduli apa dengan para korban? Toh mereka juga tidak peduli kepada dirinya di saat dia susah, pikir Amos. Hal tersebut dilakukan olehnya terus-menerus selama hampir 4 bulan. Amos selalu akan mengantarkan bayi-bayi tersebut ke depan pondok rumah Swangi itu. Namun, entah kenapa kini dia tidak diperbolehkan masuk kembali. Tapi kini tanpa dia tahu bagaimana caranya, setiap minggu selalu saja ada koper penuh dengan uang berada di halaman belakang rumahnya. Dan sudah tentu penyihir itu yang mengirimkan uang tersebut. Sementara sang istri hanya tahu kalau Amos sudah berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia tidak tahu suaminya telah bekerja kepada penyihir yang mengerikan. Tidak berapa lama kemudian, kisah tentang bayi-bayi yang hilang dan wanita hamil yang diambil paksa anaknya sudah mulai tersebar ke seluruh pulau tempat tinggal Amos. Tersebar kabar burung bahwa Swangi yang telah lama hilang telah bangkit kembali. Kini kabar itu sudah sampai ke dalam rumah Amos. Sementara istrinya yang tidak tahu suaminya lah pelaku kejahatan itu kini mulai menjadi cemas. Bahaya sekali, Pak. Swangi sekarang muncul kembali, ujar istrinya kala itu kepada Amos. Ah, biarkan saja, itu bukan urusan kita lagi, balas Amos tak acuh. Iya, tapi coba bayangkan kalau itu sampai terjadi kepadaku, Pak. Apakah kamu tidak akan sedih kehilangan anakmu yang sedang kukandung ini? Tanya istrinya. Amos diam tidak menjawab. Baru sekarang dia terpikirkan hal itu. Dan tentu saja dia akan marah kepada Swangi dan orang suruhannya yang telah tega melakukan itu, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Amos, dia sekarang merasa berdosa. Dia merasa sangat bersalah telah melakukan hal biadab itu. Amos memandangi istrinya yang tengah hamil anak kedua. Dipeluk dan diciumnya lah istri tercintanya itu. Dibelai dan diciumnya pula perut sang istri yang membesar karena tengah hamil anak kedua. Amos, kini dia berpikir harus menebus kesalahannya. Benar, Swangi itu harus mati di tangannya.
Lantas dia pun pamit kepada istrinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Sementara di balai desa dia telah melihat banyak orang berkerumun untuk mencari jejak Suwangi. Namun, hanya Amos sendirilah yang tahu lokasi penyihir keparat itu. Dengan cepat Amos lari ke dalam hutan. Tidak lupa ia membawa senter bututnya dan juga sebilah pisau yang ia harap dapat membunuh Suwangi dengan mudah. Namun, ketika dia sampai di depan pondok tempat tinggal Suwangi itu, kini ia menjadi ragu. Bisakah ia membunuh penyihir kuat seperti Suwangi itu? Singkat cerita, di tengah keraguan seorang wanita telah membuka pintu pondok kumuh itu. Entah siapa wanita tersebut, namun ia tampak begitu cantik. Kulitnya begitu mulus dan tubuhnya begitu menggoda. Amos terpukul dengan kecantikan orang tersebut sampai akhirnya ia sadar wanita cantik itu adalah Suwangi yang tadinya begitu tua dan jelek. "Masuklah, Amos," kata Suwangi kepada Amos. Amos menuruti perkataan Suwangi dan masuk ke dalam pondok tanpa berkata apa-apa. Kini dia menjadi semakin bimbang. Dapatkah dia membunuh penyihir yang begitu sakti ini? Hingga di saat ia sedang bergumul dengan pikirannya, Suwangi tiba-tiba berkata kepada Amos, "Aku sudah tahu maksud kedatanganmu, Amos," ujar wanita tersebut. Ia lalu tertawa dengan begitu mengerikannya. Sementara Amos yang sadar niatnya untuk membunuh wanita iblis itu telah diketahui olehnya, maka dengan cepat ia mencabut pisau yang ia bawa untuk menghunuskannya tepat ke jantung wanita tersebut. Namun, wanita itu kini berubah raut mukanya menjadi begitu mengerikan dan dia langsung menerjang Amos terlebih dahulu. Teriak Amos kesakitan ketika Suwangi menancapkan taring-taringnya yang tajam tepat ke pundak Amos. "Kamu orang tidak tahu diuntung. Sekarang, kamu rasakan akibatnya karena telah berusaha membunuhku," ujar wanita itu. Tidak berapa lama kemudian kepala Suwangi mencuat ke udara diikuti dengan organ-organ tubuhnya. Ia melayang dan pergi keluar dari pondok tersebut. Sementara itu badan tanpa kepala dan organnya pun juga berlari keluar dari pondok itu. Amos, dia tidak bisa berpikir jernih saat itu. Karena apa yang dia lihat barusan telah membuatnya menjadi sangat terkaget. "Astaga, keluargaku," pikir Amos. Iya, keluarganya. Wanita iblis itu pasti tengah menuju ke rumahnya untuk menghabisi keluarga Amos. Sontak Amos langsung berlari untuk mengejar tubuh tanpa kepala dan organ Suwangi yang berlari keluar. Dia tahu hanya dengan menusukkan senjata ke jantung yang ada di badan tanpa berkepala itulah Suwangi baru bisa dibunuh. Maka, Amos pun seperti bermain kejar-kejaran dengan tubuh tanpa kepala tersebut. Nampak tubuh itu berlari dengan sangat kencang. Amos pun sebenarnya begitu ngeri melihat badan tanpa kepala itu bisa terus berlari seperti itu. Namun, tanpa melewatkan kesempatan yang ia punya, Amos langsung melompat dan menerjang tubuh tanpa kepala tersebut seraya menusukkan pisau yang ia bawa tepat ke jantung yang masih berada di tubuh itu. Terlihat tubuh tanpa kepala itu langsung bergerak-gerak liar dan kejang-kejang tidak karuan. Barulah ketika tubuh itu diam tidak bergerak, Amos tahu kalau Suwangi itu telah berhasil ia bunuh. Namun,
Tetap saja Amos masih merasa takut dan langsung berlari cepat untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya ia di dekat rumahnya, entah kenapa di depan pagar rumah telah berkumpul banyak orang yang membawa obor dan juga golok panjang. Amos pun langsung masuk ke rumahnya melalui halaman belakang. Dan betapa kagetnya dia ketika kepala Suwangi dengan organ-organnya berada di dalam rumahnya. Sementara istrinya nampak telah tergeletak tidak bernyawa dengan perut yang sudah menciut dikarenakan anak yang dikandungnya itu pasti telah dimakan oleh Suwangi. Tidak hanya itu, anak pertamanya pun terbujur kaku dengan kulit yang menghitam entah karena apa. Terlihat Suwangi itu masih bergerak sedikit. Dan dengan sisa-sisa kehidupan yang ia miliki, akhirnya wanita iblis itu pun berkata, "Anak kedua mula yang paling nikmat rasanya di antara bayi lainnya," ujar si wanita. Sementara orang-orang di desa yang sudah pasti melihat kepala Suwangi menuju ke rumahnya dan mengira itu adalah kepala istrinya. Mereka mengira istri Amoslah Suwangi yang sedang mereka cari. Namun, orang-orang desa belum ada yang berani masuk karena takut kepada Suwangi. Amos, kini dia hanya diam, tidak bergerak dan tidak pula menangis. Betapa tidak. Memang sudah seharusnya dia tidak melakukan perjanjian dengan iblis. Perjanjian sesat dengan Suwangi itu. Karena inilah akibat yang harus dia tanggung. Hukuman atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Singkat cerita, orang-orang di depan rumahnya yang sudah tidak sabar akhirnya melemparkan obor ke arah rumah Amos dan rumah itu pun terbakar dengan cepat. Namun, Amos malah berbaring di samping mayat istrinya sembari mengelus-elus rambut dan perutnya yang sudah menciut itu. "Maafkan aku, Bu," ujar Amos kepada istrinya yang telah tiada. Kini atap rumah itu pun ambruk dan segala yang ada di dalam sana terbakar oleh api yang ganas. Sementara orang-orang desa sekarang merasa aman karena Suwangi yang mereka cari kini telah mati dilumat oleh api. Begitulah. Percaya atau tidak dan benar atau tidaknya cerita tersebut, namun kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Bahwa tidak peduli kebahagiaan seperti apa yang dijanjikan oleh iblis, karena ujungnya pasti adalah penderitaan.